Oke. Bahasa Ibrani-nya Ahi bisa. Oke. 27 kan? 27 nomor 3. Ayat 3. Nih. Kikol ot nishmati fi ruah eloah api, ya. Feruah eloah, ya. Ini dia. Feruah eloah. Itu malah tunggal dia. Ya, Feruah eloah. Ini dia. Kalau tadi ruh Elohim malah jamak. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika roh melayang-layang, di situ dikatakan ruh Elohim melayang-layang dan itu adalah Tuhan. Berarti apa ini? Selama napasku masih ada padaku dan ruh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa itu? Ya udara, oksigen, angin. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah udara, bukan Tuhan. Itu makanya belajar original teks biar paham. Tapi kan kembali, Anda kan pengikut Paulus. Konsekuensinya begini, kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah, kalau Roh Allah itu adalah bagian dari Allah, maka Yusuf ada Roh Allah di dalamnya dikatakan. Bezalel ada Roh Allah di dalamnya. Betul. Bahkan Bileam ada Roh Allah di dalamnya. Apakah mereka disembah atau jadi Tuhan? Tentu tidak. Gitu. Tidak. Makanya Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Bahkan Paulus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan roh kepadanya, rohnya kepadanya tak terhingga. Mantap, Jo. Tapi kan saudara kita ini pengikut Paulus. Gini. Bang Billy, aku lupa nih ada ayat di pasal berapa ya? Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berbicara tentang apa, Bang Billy? Hakikatnya, rohku, roh Allah, malaikat Allah, malaikatku, itu semua ciptaan Tuhan termasuk roh. Makanya lawan kata dari Roh Kudus adalah roh najis. Itu kan ada dalam Alkitab roh najis. Makanya semua itu adalah ciptaan Tuhan, gitu loh. Bang Billy percaya Roh Kudus gak sih? Adalah Ruach HaKodes namanya. Ruach HaKodes. Roh Kudus itu apa? Roh yang kudus, makanya lawannya roh yang najis. Ada lawannya. Bukan. Roh Kudus itu ciptaan juga kah? Iyalah, Roh Kudus, roh najis, roh, pokoknya namanya roh itu ciptaan Tuhan. Di mana tuh ayatnya tuh? Zakaria apa? Tuhanlah yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Termasuk makanya roh Allah, termasuk roh Allah. Iya, makanya Roh Kudus roh Allah bukan. Iya, gini. Entar dulu. Kita luruskan dulu. Roh Kudus roh Allah bukan? Iya, kalau pemahaman kami iya. Nah, berarti Bezalel, Yusuf, Bileam itu Tuhan. Ahi bisa baca Nehemia 9 nomor 30, Ahi. Oke. Bahasa Indonesia pun boleh. Berapa? 9 nomor 30, Ahi. Oke, bunyinya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Iya. Dalil Betul. ini mengatakan rohmu, dengan rohmu, yaitu nabi. Nabimu itu adalah rohmu. Belum lagi kalau kita lihat yang lebih jelas lagi bahwa roh Tuhan itu adalah
nabi atau malaikat, tergantung konteks. Di bilangan 11:25 roh Elohim itu bisa diartikan dimaknai dengan Nabi Musa penuh dengan roh Elohim sehingga dia menjadi nabi. Gitu. Coba kita lihat ya, kita lihat itu. ayatnya. Itu. Ini sabar kita lihat. Terima kasih Bang Suma. Kita lihat ayatnya ya. Jelas sekali ini di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah, roh kudus. Apakah dia jadi Tuhan atau bagian dari Tuhan? Tidak pernah begitu, teman-teman. Hah? Siapa bagian? Siapa Coba menjadi buka. bagian dari Tuhan? Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 38. 38. Coba baca yang keras. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, Terus Itu- abang mengatakan tadi apakah dia jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? ya kan kau bilang tadi Roh Kudus adalah roh Allah, adalah bagian dari Allah dan disembah. Jadi Tuhan kan? Nah, tapi semua nabi-nabi yang ada roh Allah di dalamnya atau Roh Kudus di dalamnya tidak pernah disembah. Lah, terus apakah kekristenan pernah menyembah nabi-nabi yang penuh dengan Roh Kudus? Nggak pernah. Iya makanya, makanya kenapa? Lah, gimana sih abang ini? Kami Iya. tahu bahwa nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah. Tapi Iya, kami nggak tapi- pernah menyembah nabi-nabi. Tapi mereka nggak pernah Paham jadi nggak? Allah. Lah memang nggak pernah. Siapa yang Nah, bilang iya, mereka pernah nah. menjadi Allah? Nah Yang kenapa Allah bukan kalian, orangnya. kalian memahami roh Allah Nggak, itu adalah sebentar, bagian saya dari mau tanya dulu bang. Ketika dikatakan nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah Hmm. itu apa bang? Apa roh Allah itu? Roh Kudus tadi kata kau. Ya apa-apa. Menurut pemahaman bang Roh Billy yang itu apa? kudus. Ya apa? Udah jelas, Apakah roh yang kuasa kudus. Allah? Apakah kuasa Allah atau apa Roh gitu loh? Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang kudus yang ada dalam diri kita ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, dia menuntun kita kepada pilihan yang sesuai dengan Taurat. Itu Roh Kudus. Dia menuntun roh najis. kita. Dia menuntun kita. Apakah Roh Iya. Kudus itu pribadi? Nggak ada pribadi itu hanya disematkan kepada manusia, bukan kepada. Tadi abang katakan menggunakan kata dia. Dia itu kata ganti orang ketiga bang. Itu pasti merujuk kepada pribadi. Dan abang katakan lagi menuntun. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan pribadi itu bisa menuntun? Segala sesuatu dikatakan dia atau mata Tuhan, tangan Tuhan, itu bukan berarti dia punya fisik, ya. Itu disebut dengan antropomorfisme di dalam teologi. Oke. Itu. Nah. Oke. Jadi Terus sekarang Roh yang perlu Kudus. kita luruskan, Bagaimana caranya Roh Kudus yang bukan pribadi itu bisa menuntun manusia? lewat Torahnya. Ketika Torah dibilang jangan ada Tuhan lain karena aku cemburu, dia nggak mau diduakan. Berarti itu Torah yang memimpin, mantap. bukan Roh Kudus bang. Lah, nggak paham Abang ini dia. gimana sih? Nggak paham dia. Loh, Kami agama tadi abang samawi katakan gini. dengan tegas Saudara-saudara dia menuntun. pengikut gini, kami di agama samawi itu Roh Kudus itu datang membimbing nabi. Nabi ini mengajarkan, kemudian seperti Nabi Musa dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Nabi Musa menuangkan apa yang dia dibawa oleh Roh Kudus ini dalam sebuah pernyataan dalam kitab. Nah, begitu juga di Islam. Islam begitu, Roh Kudus datang kemudian kepada Nabi Muhammad kemudian dituntun oleh Roh Kudus, lalu Al-Quran inilah hasilnya. Begitu. Bukan Roh Kudus itu masuk ke tubuh orang-orang, bukan. Itu di agama samawi begitu. Dituntun oleh Roh Kudus Melalui kitabnya, melalui kitab. melalui kitab. Orang Yahudi itu menjadi baik karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus melalui Torah. Umat Islam juga begitu. Mereka menjadi baik karena mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi Roh Kudus itu tidak datang ke orang-orang. Roh Kudus masuk ke saya, Roh Kudus masuk ke orang lain. Tidak begitu. Roh Kudus itu datang membimbing manusia melalui kitab suci yang ada gitu loh. Agama Jadi Roh samawi itu Kudus begitu. apa? Jadi Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu malaikat. Malaikat berarti pribadi. Berpribadi. Ya itu adalah makhluk Tuhan.
Iya berpribadi toh. Iya, Makanya dia bisa betul. membimbing. Iya. Oke. Bang Billy sepakat? Karena dia makhluk. Bang Billy Tapi sepakat? tidak dikatakan bahwa masuk ke pribadi masing-masing manusia, enggak. Roh Ya, Kudus itu Bang Billy sepakat malaikat. itu, Bang. Roh Kudus itu malaikat, Bang Billy. Kalau di kami malaikat. Iya, kata Bang Billy itu bukan pribadi. Maka saya tanya apa? Apa itu? Kuasa Tuhan. Anda mau mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu ciptaan? Yang jadi masalah Berani itu Anda mengatakan itu? di Kristen itu enggak ada Roh Kudus, itu masalahnya. Padahal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini konteksnya penciptaan. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang ciptaan punya peran dalam penciptaan? Itu Roh udara Allah itu. melayang-layang di atas permukaan air ini. Terjemahannya salah atau betul, Bang? Salah besar. Oke, yang betul gimana? Yang betul gimana? Udara, angin. Tadi kan dibilang mah parah ini. Saya nggak tanya tentang anginnya. Yang saya tanya satu narasi ini terjemahannya yang betul gimana? Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu yang betul nggak gimana? ada Dan roh maknanya Allah seperti apa? melayang-layang. Ya sudah, apa yang betul? Angin yang dari Tuhan melayang di atas permukaan air. Mau ngapain angin di atas Artinya apa? permukaan air? Maknanya apa, Bang? Maknanya Maknanya apa? apa? Maknanya untuk membuat daratan, membuat air itu kering sehingga timbul daratan, sama yang seperti dilakukan Musa ketika membelah laut Yamsuf. Dengan apa Tuhan kirim? Angin. Begitu belajarnya. Oh, jadi Roh Allah itu angin. Tergantung konteks. Hah? Roh Allah Betul, angin. dalam konteks betul. Dikatakan di dalam Kejadian 38 dikatakan ketika Yakub melihat Yusuf anaknya, maka ruah Yakub atau semangat Yakub itu naik. Ada ayatnya. Jadi tergantung teks dan konteks, betul kata Afizuma. Iyalah. Tergantung konteks. Iya dong. Berarti Roh Nah, Allah yang ada di Kejadian 1 pada peristiwa penciptaan dengan itu angin. Roh Allah yang dipenuhi oleh nabi-nabi yang memenuhi para nabi itu berbeda. Ya Allah, kok nyambungnya ke nabi-nabi sih? Kalau udah dijelaskan itu adalah angin. Angin. Angin, kalian memaknainya roh. Kenapa? Karena Kristen itu berasal dari Roma Yunani, penyembah roh. Sekarang coba tanya saudara Billy, apakah Akhi Billy nyembah roh? Enggak lah. Nah, kenapa nggak nyembah roh? Karena roh itu ciptaan, bukan Tuhan. Roh itu ciptaan. Jadi Yes. kata roh itu pasti merujuk kepada ciptaan gitu ya. Segala sesuatu yang roh itu pasti ciptaan. Di mana itu ayat Definisi- Afizuma? Bahwa Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di dalam Zakaria 12 nomor 1. Coba kau baca tuh. Dan di Kejadian 6 nomor Itu kan 3. konteks. Konteksnya roh manusia, ciptaan, betul. Iya, ya. Lalu bagaimana dengan Kejadian 6 Tapi nomor roh 3? Allah ini loh. Kejadian roh Allah 6. itu ciptaan. Kejadian 6 coba Anda baca. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Ahi Billy bisa baca Ahi. Oke. Firmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Gitu. Itu ya. Apa katanya Ahi? Rohku Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Nah, berarti roh kita yang ada dalam tubuh kita ini rohnya siapa? Roh siapa yang ada dalam tubuh kita ini? Menurut Itu Bang Billy. menurut Kejadian 6 nomor 3. Rohnya siapa yang ada dalam diri kita ini? Allah lah. Nah, apakah kita Allah? Bukan.
Makanya yang Laki bilang roh Allah ada pada Yusuf, ada Bileam, pada Belzalel, tapi dia bukan Tuhan mereka itu. Dan ternyata yang ada pada diri kita juga adalah roh Tuhan, dan kita juga bukan Tuhan. Betul. Sederhana kok itu. Yang bilang ketika roh Allah itu ada pada Nabi terus mereka jadi Tuhan itu siapa? Kami nggak pernah Iya. menyembah para nabi. Terus? Padahal kami tahu bahwa para nabi itu dipenuhi dengan roh Allah. Lah, Kami terus mengerti itu, tapi nggak pernah menganggap mereka itu sebagai Tuhan, nggak pernah. terus kenapa Anda mengatakan Bahkan Tuhan kami Anda? orang Kristen pun Terus kenapa Anda disertai oleh menuhankan Roh roh? Kudus. Kenapa Anda menuhankan Kami roh nggak itu? pernah menyembah sesama kami juga, gitu loh. Kenapa? Terus kenapa Tapi Anda berbicara roh Allah ini loh yang saya bingung. Ya, dalam Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini punya peran dalam penciptaan. Terus ketika dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ketika Tuhan berkata seperti itu, apa sih yang dimaksud rohku itu? Dalam konteks apa itu roh? Angin kah? Ya, roh. Apakah Tuhan Rohnya. akan mengirimkan Rohnya. angin? Rohnya ciptaannya maksudnya. itu makanya saudara. Bukan, kan manusia sudah punya roh nih. Hmm. Manusia sudah punya roh. Lalu roh Roh- apa lagi yang Tuhan mau kasih ke atas semua manusia? Lah, roh Tuhan lah itu yang ada dalam diri manusia itu roh Tuhan. Roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan. Iya, kan manusia kan punya roh yang diciptakan Iya, oleh Tuhan sehingga manusia bisa hidup toh. Nah, ciptaan Nah, Tuhan itu Tuhan yang disebut berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lah, roh yang mana lagi yang mau Tuhan curahkan? Manusia tergantung masing-masing sudah konteksnya. punya roh. Tergantung konteks. Iya, maksudnya roh Tergantung apa konteks. gitu loh. Ya, bisa kebenaran. Dan Bisa kenapa kebenaran. ketika para nabi itu dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkuasa, punya kuasa? Kenapa? Iya kan, karena dia memiliki kemudian roh Tuhan yang ada pada dirinya. Apa itu? Berupa mujizat. Oh, roh Tuhan. Lah, Anda Iya, lucu. berarti roh Tuhan toh. Anda lucu. Di awal kami sudah Gini. mengatakan, saudara, di awal kami sudah mengatakan bahwa berbicara mengenai roh itu konteks yang Anda harus lihat. Roh itu tidak hanya muluk-muluk berbicara tentang makhluk bertanduk tujuh, bermata tujuh, sembahan Anda, enggak. Bukan. Makanya kalau dalam agama samawi tergantung konteks. Di dalam kitab suci Al-Quran, Al-Quran itu juga disebut roh. Surah Asy-Syura ayat 52. Firman Tuhan itu juga disebut roh. Nabi Tuhan juga itu disebut roh. Malaikat Tuhan itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Dan unsur yang dijadikan oleh Tuhan pada diri manusia berupa roh itu juga disebut roh. Yang menghidupkan daging itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Tapi Anda sebagai Kristen memang dari lahir sudah didoktrin sembahan Anda adalah roh. Betul. Sekarang Anda berhadapan dengan kami umat Islam, orang-orang yang memahami tentang agama samawi. Itu konteks yang Anda harus lihat. Kalau di Kristen makhluk bertanduk tujuh, bermata tujuh, itu Tuhan Anda kan? Tuhan Anda, Wahyu 5 nomor 6. Gini. Anda itu penyembah roh. Roh itu makhluk. Makanya saya minta tadi Anda mendefinisikan roh adalah Anda nggak berani. Kenapa? Ya. Karena Anda akan diantar kepada kewarasan. Ternyata roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia. Ya. Yang ada dalam jasad manusia yang menyebabkan jasad itu hidup. Atau bisa juga diartikan sebagai makhluk tak berjasad yang punya pikiran dan perasaan, jiwa, semangat. Sering dikaitkan dengan sesuatu yang gaib dan spiritual seperti nyawa atau unsur kehidupan non materi. Betul itu. Sama ketika saya berbicara begini, saudara, tunggu. Sepatu Suma. Apa yang Anda maknai dengan kalimat itu? Mobil Suma, rumah Suma, apa yang Anda maknai? Ya milik Bang Zuma. Nah, kalau dikatakan Nggak ada roh Allah, masalah. kalau dikatakan roh Allah, Loh, gak ada masalah dengan itu. Roh bukan yang manusia. memang gak ada masalah, yang bermasalah itu Anda. Begini Bang Zuma. Anda yang Gini Bang bermasalah. Zuma. Gini, aku jelasin ya. Ketika gimana? Anda berkata sepatu Bang Zuma, itu milik Bang Zuma betul. Tetapi itu Iya. sesuatu yang di luar diri Bang Zuma. Ya, Tapi begitu ketika juga roh. ketika Begitu Bang Zuma juga mengatakan roh Bang Zuma, Begitu juga roh. itu sesuatu yang di dalam diri Bang Zuma atau bukan di luar dari diri Bang Zuma, ngerti gak? Nah, Begitu makanya ju- roh begitu Tuhan ju- itu konteksnya apa dulu?
Bukan sesuatu yang di luar dari diri Tuhan. Waduh, yang tadi Iya. itu yang dikatakan rohku. Tidak selama-lamanya Kan berdiam tadi di Bang dalam Zuma diri katakan manusia. tergantung konteks. Ya Betul itu nggak? dia, makanya. Iya tergantung konteks. Makanya saya katakan kata roh itu tidak selalu merujuk kepada ciptaan, tidak. Mana Buktinya apa? buktinya? Roh Allah yang Loh. ada di dalam Kejadian 1 Loh, ayat loh, 2 loh. Tadi itu roh punya Allah- peran dalam penciptaan. Tadi Bagaimana mungkin makhluk punya peran dalam penciptaan? Sedangkan Yesaya 44 ayat Punya 4 dong. mengatakan Dia apa? Aduh tuh. anginnya itu kan membentuk daratan ketika meniup air. Gimana sih? Ya membentuk daratan toh. Punya peran Iya, nggak dalam karena dia penciptaan? mengeringkan air, angin Ya itu. saya tanya Membentuk Bang, daratan. saya tanya punya peran nggak dalam penciptaan? Yesaya 44:24. Peranannya Oke, perhatikan. mengeringkan air, peranannya itu. Dia ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, malaikat Tuhan bukan? Ya bukan dong. Nah, angin Tuhan bukan? Apa? Angin Itu Tuhan kenapa bukan? dulu nih konteksnya? Sabar dulu, makanya jawab dulu. Kau bilang udah ikut-ikutan bicara Kan abang konteks. menerjemahkan Sabar dulu Kejadian dong. 1 sabar dulu. ayat 2 itu sebagai angin. Ulang ya. Sekarang malaikat Allah bukan? Bukan Bang, Nah, bukan. angin Allah bukan? Lo angin Allah apa? Iya, angin Allah Angin Allah bukan? apa maksudnya? Apa Ya, angin, angin udara Allah, yang ada Allah bukan. yang ada Lah, angin apa maksudnya? Angin yang ada sekarang ini yang kita hirup itu angin. Ya, angin Allah apa? Angin Allah bukan angin. Bang, terjemahan abang dengan saya itu berbeda. Duluan mana Konteksnya terjemahan? apa dulu? Terjemahan. Makanya tadi saya kasih analogi begini. Sepatunya Bang Billy itu betul milik Itu Bang Billy. bukan kau yang Itu ngasih sesuatu yang di bukan luar kau yang dari Bang ngasih. Billy. Tapi berbicara tentang rohnya Bang Billy, itu bagian dari Bang Billy. Enggak, kamu jangan kemana-mana. Saya Hakikatnya kejar. manusia gimana sih Abang ini? Malaikat Allah bukan, kok bilang bukan. Angin Allah bukan, pasti bukan. Roh Allah bukan. Ya roh Allah dong. Nah, Roh, kan? saya tanya. Rohnya Bang Billy bukan? Hah? Iya, Rohnya mesti Bang Billy itu gitu. Bang Billy bukan? Bukan. Loh, Kenapa? Anda membandingkan sesuatu yang di luar dari diri Kenapa? Anda dengan yang bagian dari diri Anda gitu loh. Dibet dulu si Chris. Jadi dia Halo, cek Bang Zuma. Halo. dudukkan Tuhan itu sebagai makhluk yang butuh roh. Jadi Tuhan itu seakan-akan makhluk yang mati tanpa roh. Itu dia. Dia mendudukkan Tuhan itu adalah roh. Maksudnya Tuhan itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa roh. Kristen itu begitu. Sekali lagi kan pengikut Paulus jadi sulit kita. Sulit. Itu ide yang sangat nggak waras itu. Sulit. Iya. Kok nggak Sulit. waras sih? Sulit. Roh itu berbicara tentang sesuatu yang inmateri, betul enggak? Iya, Sulit, berarti kalau, sulit, ya, sulit. kalau roh Allah itu kalau roh inmateri atau materi? kalau roh Allah mati gimana? Kok mati? Allah nggak bisa mati. Iya, Roh makanya Allah dia kok bukan mati roh. sih? Kejebak. Bagaimana sih abang ini? Gimana? Roh itu ketika kami Namanya mengatakan roh Allah itu- adalah roh, namanya itu roh tidak itu- bermaksud menyamakan Ya. roh Allah dengan rohnya manusia, bukan. Lah terus ada Tadi kan Anda mengatakan roh itu sesuatu yang inmateri, betul enggak? Inmateri. Nah, Allah itu inmateri atau materi? Inmateri. Ketika kami mengatakan Allah itu adalah roh, artinya Allah itu sesuatu yang inmateri. Paham gak sih? Berarti bukan makhluk. Bukan berarti kami menyamakan antara roh Allah dengan rohnya manusia, bukan begitu. Makanya tadi diminta definisi roh itu apa? Anda berani nggak? Roh itu, iya sesuatu yang inmateri, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan gitu loh. Makhluk atau bukan? Makhluk Itu atau roh. bukan? Makhluk Nah, atau ketika bukan? kami mengatakan Allah adalah roh, itu merujuk kepada itu sesuatu yang imateri, yang tidak bisa didefinisikan, yang Iya. tidak terlihat itu maksudnya. Tapi Roh bukan adalah- bermaksud menyamakan Allah yang adalah roh dengan rohnya manusia atau rohnya makhluk. Tidak sama, tentu tidak sama. Roh Allah itu pencipta, makanya dia hadir di dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh adalah Tadi ada pertanyaan, roh Billy bukan saya bilang. Oh, bukan. Bukan, karena ketika saya mati, ketika roh saya keluar dari badan saya,
Bukan Billy lagi, udah nggak ada. Billy itu ketika roh itu ada di dalam tubuh saya, itu Billy. Oh, berarti yang disebut Billy itu apanya? Rohnya atau tubuhnya? Itu aja nggak paham, katanya filsafat. Gimana sih? Ya, seorang Billy itu ketika ada roh di dalamnya, ketika Billy udah mati, dia akan bukan Billy lagi, karena tidak ada Bukan Billy yang Billy hidup. lagi. Iya. Berarti Nggak kalau berani dia kalau rohnya ada ditanya di roh dalam, adalah di roh dalam adalah tubuh. Tadi udah dijawab, Bang. roh adalah Tadi udah saya jawab, Bang. apa itu? Makanya Yesus tuh sama kita sama. Yesus sama kita sama dia. Ada roh Tuhan di dalamnya. Gitu. Makanya ketika dia mati, ya kan kau bilang kan di dalam kitabmu kan Yesus mati tuh. Apa bedanya dia sama kita juga mati? Ya kan, ditaklukkan oleh maut. Gitu, artinya sama. Makanya ketika roh dalam diri manusia itu keluar, mati. Roh dalam diri Yesus ketika keluar, mati. Roh dalam Bapa, mati juga Bapaknya berarti, gitu kan? Gak ada yang bilang roh mati, Bang. Roh manusia aja nggak bisa mati. Ya itu makanya kau bertanya tadi apakah roh Bang Billy itu roh ketika roh saya keluar dari tubuh saya bukan Billy lagi. Billy itu ketika si Billy rohnya ada di dalam tubuh Billy, gitu. Itu Billy ketika sudah mati nggak Billy. Roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Apakah Tuhan makhluk hidup? Aduh Tuhan. Roh adalah itu kan gini Bang. roh Gini, adalah roh itu sesuatu yang materi atau immateri? makhluk hidup atau bukan? Loh, kalau dalam perspektif Alkitab nggak selalu merujuk kepada makhluk. Ya, itulah Anda. Karena Buktinya pengikut Paulus. Itulah Bahkan saya Anda. katakan menurut Karena Anda perspektif pengikut Alkitab. Paulus. Bukan. Jadi buat apa kita berdiskusi? Ya, Anda tidak pakai otak. Anda pakai doktrin. Nggak perlu saya dengar. Bagaimana mungkin kita berdiskusi dengan orang yang tidak menggunakan otak, cuma menggunakan doktrin? Itu saudara. Jadi kita nggak pernah nyambung. Kita dudukkan dulu, roh itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Itu Bukan dulu. menurut perspektif Alkitab saya bilang. Nah, Menurut roh, perspektifnya Alkitab. itulah makanya saya katakan bahwa Anda pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu membunuh pengetahuan Tuhan. Apalagi cuman akal. Maka ketika ditanya apakah roh itu makhluk atau bukan makhluk, Pencipta. Anda mengatakan, ah, roh itu pencipta. Ah, udahlah, Anda turunlah di bawah. Anda turun ke gereja lah, gereja. Jangan di sini lah. Di gereja lah bang, di gereja aja bang. Jangan di sini bang, Kan malu-maluin. konteksnya roh Allah. Nggak ada cerita, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Anda memaknai roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, itu ajaran pagan laknat itu. Sudah diistirahatkan aja orang kayak gini. Perlu kita diskusi. Diskusi sok paten kayak berilmu nggak ada ilmu. Sama kita diskusi dengan kucing. Percuma. Kita ikut gila dibuat jadi bodoh juga. Orang setengah mati berpuluh tahun kita belajar, tiba-tiba diskusi sama dia kita jadi bodoh dibuat. Masakan dibilangnya roh itu pencipta. Ini mana ilmunya roh adalah pencipta? Aneh. Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh baru nongol kemana aja Abah? Padahal tadi dia udah nanya kan sama Bang Billy. Perwa Elohim itu apa kan? Kita gagal mewaraskan Bang Ahi. Berdua kami mencoba untuk mewaraskan orang tadi, nggak bisa waras berat. Nggak bisa. Bang Zuma lupa kan sama itu akun Bang Zuma? Yang mana Dinda? Ahi, Yang tadi saya- David itu yang kayaknya abang yang maafkan dia lah di TikTok. Karadin itu Bang Zing.
Karadin, Bang. Oh, Karadin. iya, iya. Yang kembali lagi tuh. Itu orangnya. Ya susah itu kok. Dia sudah gila Ya, nggak permanen. mungkin abang cuma ingat semua. Itu banyak. Nggak, saya mengingatkan. Ya itu Karadin itu. Dan Aki Billy, itu kalau yang Aki jelaskan tadi itu sama dengan yang di Islam itu kan. Kisah bahwasanya Allah mengirimkan angin untuk membuat pusaran pada Oh, di mana samudera itu? itu. Hah? Ada Di dalam terdapat Islam juga seperti itu. Oh, oke. Penciptaan mengeluarkan daratan pertama kali itu seperti itu. Di Kristen aja yang cuma rohala melayang-layang. Bang Ibul, kalau roh bertanduk 7 bermata 7 gimana ya? Suka hati orang tuh oleh Tuhan yang bagaimana? Manusia yang ciptakan Tuhan. Banyak kan di kitab nabi-nabi kayak Yusuf, terus Nabi Bileam, bahkan Nabi Goim ya, Nabi bangsa lain di luar Israel. Terus Bezalel, semua ada roh Allah di dalamnya. Tapi bukan bagian daripada Tuhan, bukan kalau begitu Tuhannya banyak dong. Dari Yesaya ada roh di dalamnya, roh Allah di dalamnya. Semua banyak nabi-nabi Israel tuh atau nabi-nabi di luar Israel yang ada roh Allah di dalamnya. Lantas mereka bukan bagian dari Tuhan atau Tuhan atau disembah, nggak pernah disembah gitu. Nah kalau mereka roh juga Tuhan, makanya disembah gitu. Itu masalahnya. Nah, itu satu lagi kesalahan mereka kan, yang mengenai Yakub bergulat itu kan. Bergulat sama Tuhan mereka bilang, padahal itu kan kekuatan dari Tuhan kan, malaikat kan. Iya, itu kalau kita lihat komentarinya Kristen aja, William Henry itu komentari Kristen, mereka dia sebutnya itu malaikat, cuman kan mereka ngeyel Kristen juga. aja yang gila. Yang parah kali orang ini udah. Itu tadi aku bilang 1 Korintus 1 nomor 19, Gini 2 loh, Korintus 10 nomor 5. masalahnya udahlah mereka yang mau tenggelam, ya kan? Kita mau selamatkan, datang dia mau selamatkan kita pula lagi. Kayak mana itu? Dia yang tenggelam posisinya, kita yang mau selamatkan, dia pula mau selamatkan kita. Kan parah udah tuh. Itu dia. Ya itu kuncinya tadi. Bang Juma, Ya gimana Bang? ini terjemahan Inggris pertama Yohanes 1:14 itu tertulis madman loh, Bang Juma. Apa? Manusia kelelawar. Mad Gila. AD. Iya. Bukan Batman, Batman. Madman. Oh, Batman. Kalau Batman jadi wak labu nanti Batman dia. Data kau betul nggak tuh Charles? Aku agak sanksi sama data kau. Betul Bang, ini ada nih terjemahan Inggris pertama tahun 1382 Ya, oleh ini John Wycliffe. Ada kan Bang Bill? John Wycliffe yang masih dibakar itu. Coba dibuka. Yang diambil dari kuburan, digali kuburannya lalu dibakar. Oh yang Jangan pula nanti lari Markus 3 lagi aja, nanti. dibuka aja Bang Batman itu Bang. Oh iya Bu, aku buka. pakai data cuy. Udah sedikit lagi waras tadi Aki. Kamu waras. Sedeng lah. Balik lagi, tetap balik lagi dia. Ya tugas kita mewaraskan yang masih mewaras. Tapi kalau sudah masih sok paten kayak tadi tuh. Tapi tadi udah sempat mau itu Oki. Udah sempat berpikir gini, iya juga. Tapi habis itu dia teringat lagi.
Teringat lagi ya. Aku nggak boleh waras, nggak boleh Nggak boleh waras. Nggak boleh. Ini boleh bah, waras. bah ini ya, Nggak diterima di kerajaan. John ini chapter John Wycliffe tahun 1382. Ah, Nomor 14-nya di sini nah, madman. In the world was like. itu MAAD ya. Iya, Bah. Kok double ya? Itu yang lama, Pak. Nah, kemarin sama Bunda Semangkuk itu kami sudah tanyain, memang ada Iya, dia, yang di dia punya itu kitab aslinya. tapi itu sudah ini apa gimana kemarin revisi yang di Revisi. Bunda Semangkuk. Jadi lebih tua yang ini, Bah, yang Bang Charles punya tuh yang ditampilin di Google itu. Oh ya, Lebih tua yang ini ya. Kalau Bunda Semangkuk itu beda. Apa- Tahun Apa karena itu sampai ada Markus 3:21 itu? Ya itu Bang, Bung. Makanya orang Yahudi berani Gimana mengatakan itu? seperti itu. Bahaya ini. Rujukannya Yohanes 1 nomor 14 kubilang kan, makanya Yahudi oh yang dia berani sudah tidak waras lagi. Ya. Waduh. Ya, waduh. Bahasa ini Estonia, jadi adopsi. Jadi artinya maat itu kan maat ya, jadi mat ya, mat pakai AAD itu artinya tanah. Jadi kan daging itu kan Oh, manusia apa? iya enggak. Kalau telah dari menjadi- Inggrisnya ada itu. menjadi Ada double A. menjadi daging. Bahasa Estonia itu. Jadi MAAD itu Ya betul. apa itu? Tanah, Bang tanah. Bil. Dari bahasa Estonian, bukan Inggris. Artinya apa itu? Tidak Tanah. waras ya. Tanah. Artinya tanah. Kau selama ini udah kacau kali kau buat orang itu tambah gila orang itu. Charles. Tambah gila orang itu kau buatnya. Loh, kalau kau bawa Bah ke terjemahan seperti Iya. Waras itu. Enggak. Bahasa Inggris pun enggak ada. MAAD enggak ada. MAD, MA. Coba kita buka ya. Coba lah kau cari MA. kamus. Hanya MAAD satu. enggak ada. Ya, ini ya. Hanya satu, tetap juga Pak. Nih ya. Nah, nih. Nah, mungkin maksud Anda MAD. Nah, ini kan hanya satu. Ah, iya mungkin maksud Anda MAD. MAAD enggak Nah, ada. tetap. Iya kalau MAD betul orang gila. MAAD nggak ada artinya. Nggak ada ya. Nggak ada selama seumur hidup ini belum pernah dapat itu. MAAD dalam bahasa Inggris. Soalnya di kitab Makanya aku bingung. kalau kita buka di arsip kan dia berbentuk kitab dia tuh Pak. Nah tertulis MAAD kalimatnya. Ya mungkin masih pakai bahasa Estonian itu. Iya betul. Estonian betul tanah. Estonian di mana, Bang Bil? Daerah mana? Mesir, Oi. Bah. Mesir. Eropa. Eropa. Mesir pula. Ya Estonia, Latvia, Ukraina, Rusia. Eropa. Eropa itu, Bah. Tetap juga nah. Orang gila ya. Denmark. Jangan pakai mat-nya. Jadi Itu kau yang mau kayak gitu berarti kurasa. MAAD-nya aja coba. oh kalau bahasa Inggris juga kalau cuma MAAD-nya Bang Bil beda dia. Ular malah ini. Nggak ada arti. Itu mat, bukan nggak double E. Kalau men itu memang gila. Oh, itu saya. Nah, tanah. Estonia, ya Estonia. Tuh. Tapi kalau di kitabnya itu kan dia nyambung Bang Bil, nggak dipisah. Jadi
supaya stres ya kita sambung sesuai apa yang tertulis supaya ngomong Yang lah. kalau nggak salah ayah kan yang di kitab yang sama Bunda Semangkut itu nggak ada nomor itu, nggak ada nomor ayatnya nggak ada, bahkan titik pun nggak ada, bersambung aja dia. Oke. Tulis. Ada yang di bawah dari Regar di Medan. Kalau Mande itu orang Bali gitu. Pak Mande. Ada tetangga saya Pak Mande. Pak Mande. Bil, aku ingin Aku tanya, pertama Bil. ketemu itu ku bawa sama Oten, aku dimarah-marahi, dimaki-maki aku. Iya iyalah, jadi gila Bunda. Iya. Hotel-hotel yang kau kasih tunjuk itu memang Iya, udah mereka. gila juga sebetulnya. Ditambah lagi. Bilang gitu. Tambah. Tambah gila. Ditambah lagi gila. Jadi emang bahaya sekali ya. Billy, Bahaya sekali kitab Taurat di dalam tangan di tangan mereka dengan Bahaya, faktor bahaya. Tuhan menjadi manusia itu bahaya. Bahaya. Makanya ketika mereka membaca Veru Elohim secara teks dan konteksnya tidak dipahami secara akidah bahasa konteks itu kan bukan roh Allah, makanya mereka membentuk konsep Tritunggal Tertilianus tuh, karena ada roh Allah, ada firmannya, ada Allahnya, jadi tiga Ya. gitu. Masalahnya kan Bung Bil, mereka ini kan nggak punya kaedah apa-apa. Kalau kita kan jelas sifat Tuhan kita udah tahu duluan. Kalau orang ini nggak ada. Pokoknya Tuhan bisa jadi apa aja, ya kan? Mau jadi angin, mau jadi roh, mau jadi apa, melayang-layang di atas samudera. Berarti lebih besar samudera daripada Tuhan kan? Menjadi hantu belau pun jadi. Kayak Casper gitu. Mario mau ngomong tadi Mario. Mending Ya, kalau Bil. nengok orang ini. ini apa namanya, mau bertanya apa namanya, di Palestina Israel sana itu campur ya bahasanya ya, Ibrani, Aramek sama Arab juga ada ya? Iya, itu yang suka di TikTok tuh yang Imam Masjid Al-Aqsa Oh gitu ya. itu berapa kali kan naik di Komal ngobrol sama saya tuh sempat berapa kali. Bahasa Dia- apa, Arab? Ya, Apa? bahasa Ibrani. Oh iya. Terus bahasa Ibraninya, Oh iyalah, itu kan daerah. maksudnya bisa ya? Memang betul-betul kuasai ya? Iya, terus aku bilang muka kamu kalau pakai topi hitam udah mirip Yahudi, ketawa dia. Jadi orang Yahudi sama orang Palestina itu hampir nggak bisa dibedain, mukanya mirip-mirip gitu. Makanya udah kawin campur itu. Iya. Iya, jadi Paling pakaian lah ya bisa ya, nengok. Berarti artinya di Palestina sana 3 bahasa ya? Bahasa Arab, bahasa Aramek juga. iya. Bahasa Oten ada juga tuh, bahasa Oten. Bingung kita ya. Bahasa roh pun yang ini ada juga di sana bahasa roh. Nggak ada. Ada itu loh yang di TikTok, yang di TikTok tuh yang pendeta siapa tuh yang bahasa roh sampai goyang-goyang itu segrup itu kayak orang kesurupan. Pernah lihat nggak itu? Oh iya, ada pendeta siapa itu ya? Ada. Itu bahasa roh itu katanya. Serem banget tapi itu. Masih tahu Nggak, bahasa ya. roh. Mana hidup orang tuh ya. PD-nya itu tinggi kali PD-nya. Merasa di bimbing Roh Kudus lah. Lagi di Oten naikin lagi kalau ada tuh lumayan buat olahraga malam. Ada si Baron itu enggak mau ngomong tapi dia. Kayak mana Baron tuh? Dia udah Muslim katanya. Mana ada bapak. Oh iya, Bill, kalau dari keturunan kakek, bapak, ya kan,
terus keturunan dari kakek saya, bapak saya terus diputus itu gimana? Kalau menurut pandangan Yahudi gitu. Kan itu kan di Lukas sama Matius itu kan nasabnya Yesus kan putus kan dari raja-raja Yoyakim sama siapa itu. Nggak boleh itu ya kalau dicoret. Itu gitu. Yang menulis. Jadi mereka udah paham kalau Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan. Ada tuh pendeta yang ngomong, siapa bilang itu firman Tuhan? Ya karena ada kesalahan. Dia bilang ya mungkin saja Matius lupa. Ya sudah, kelar, namanya orang lupa, kita nggak bisa apa-apa. Cuman aku bilang kalau firman Tuhan masa Tuhan lupa gitu. Nah, Kalau penasapan itu, Bang Bin, mengenai misalkan kita bilang lah, anak angkat, gimana? Bisa nggak pakai nama yang angkat? ya nggak begini. Kan ini kan silsilah Yesus itu berhubungan dengan Mesias yang mereka Betul, anggap. betul. Nggak, Ya, maksudku, itu Mesias kan dibilang Yesus anak Yosef, gitu kan? Bisa nggak Ada dibilang Maria, Yesus ada. anak Yosef? nggak dia anak angkat doang. Cuman dia nggak punya Ada tiri dong. nggak punya garis keturunan Yehuda, dia nggak punya darah Yehuda mengalir di Udah. jadi ya. Memang pau Jadi dia- kali lah Kristennya. Tapi kalau dari ibunya masih nyambung ya? Nyambung, cuman kan nggak Ya. mewarisi nasab. Ibunya Lewi. Iya Lewi. Ibunya masih Lewi. nyambung Nah, kalau dari kalaupun Lewi ya. ibunya tetap nggak bisa karena kan kehilangan Nggak bisa Yehuda ya. suku dia. Oh, dari Suku kan bapak dihitung ya? dari ayah. Jadi yang Oh, dari bapak ya? iya, jadi yang suku itu dari ayah. Masalahnya Yesus tidak punya ayah Iya. biologis. Lagian kalau dalam Islam berarti dia itu, Yesus itu Lewi. Karena bagi seorang yang anak yang nggak punya bapak, itu dibangsakan ke ibu kan, makanya Bang Ibu. bisa Ibnu Maryam. Bang Ibul, seperti Nabi Muhammad dengan Zaid bin Haritsa ya? Nah itu kan ditegur Allah. Iya. Karena Nabi Muhammad dulunya meletakkan Zaid bin Muhammad. Diletakkan nama Nabi Muhammad, padahal itu anak angkat. Ditegur Allah. Harus dari bapaknya asli gitu ya? Nggak boleh, jangan meletakkan nama kita di belakang nama anak angkat. Oh iya. Iya, keempat raja atau enggak itu di Lukas sama Matius itu hilang itu. Aduh. Itu gimana kalau ini keempat raja Yehuda ya? Nah, itu hilang itu. Yoyakim, terus siapa lagi itu? Ahazia kalau nggak salah. Nih nggak kerasa udah jam 2 ya. Udah sepi langsung habis tahun baru ya. Udah berganti tahun di sana sudah. Gimana? Udah bang, udah jam 2 di sini. Jawa. Oh sudah. Aman lah sudah berarti. Tuh kira masih 2024 nih. Coba Iya, ngeliat. kebetulan kalau saya memang nggak tahun baruan dan nggak ulang tahunan. Kenapa? Saya ingat Rabi saya Tovia Singer waktu kita lagi ibadah Sabat pas ulang tahun dia kan. Terus orang-orang bilang happy birthday Rabi, dia nggak suka. Terus terima kasih ya, tapi saya tidak merayakan hari ulang tahun karena Musa tidak mengajarkan di dalam Taurat ya ulang tahun itu cuman Firaun gitu. Jadi dia nggak orang Yahudi yang benar itu pasti nggak merayakan ulang tahun gitu. Itu kan ada ini juga Bang Bil, ada tiga apa ya namanya itu kan lonceng, api sama trompet. Itu kan? Di Islam juga gitu, Bil. Iya, Bang Ibul ya. Di Islam nggak Iya. gitu ya, nggak boleh ngerayain ulang tahun. Setahu saya. Tahun baru tuh. Justru seharusnya kita bersedih karena semakin dekat dengan maut. Nah iya. Umur Kalau di dalam Islam itu sebenarnya boleh kita mengingatnya, tapi bukan untuk berhura-hura gitu. Jadi ada filosofinya itu seperti itu. Mengingatkan diri bahwasanya maut itu semakin dekat. Oh tradisi padat gitu.
Yang malam tahun baru tradisi pagan benar yang trompet apa kembang api sama ini lonceng itu. Iya. Lonceng gereja. Valentine itu ya. Valentine itu juga ya. Oh iya, Valentine nggak ada ya. Valentine kita nggak ada. Apa Valentine? Apa itu Valentine? Nggak pernah aku sepanjang anu ya ngerayakan begitu nggak pernah. Iya sama Bang, saya juga nggak pernah merasakan itu. Kalau Valentine nggak pernah ya apa ya? Orang gua nggak ada ini. Iya semua itu dari negara barat. Dari Barat, negara iya. barat sana memang semua. Happy birthday, Valentine, terus apa lagi itu? Ya itu. Oh iya, kan budaya barat kan masuk sebagai Indonesia itu kan tahun berapa itu? Hmm. Oh iya. Waktu datangnya sini lah. Datangnya Kristen. Belanda. Di situlah malapetaka, bala bencana mulai terjadi. Oke, selamat malam Mailerum. Assalamualaikum abangku semua. Oh, waalaikumsalam. Muslim bang. Waalaikumsalam. Iya muslim saya. Oh. Iya, Mau diskusi gak bang? Muslim dia. Iya, siapa tahu kan apa mau Iya, diskusi? jadi gini, Saya Mau mau diskusi kan? berterima kasih kepada Bang Juma dan seluruh apologet Islam gitu. Karena 1 tahun lebih ini saya mengikuti dan ikut belajar, walaupun saya nggak ikut diskusi. Jadi 3 bulan yang lalu ini saya dihubungi sama kakaknya seseorang gitu, yang seseorang itu keluar dari agama Islam. Kemudian 2 bulan lalu saya temui dan akhirnya kita bicara intens tuh karena kedekatan saya dengan dia ya. Ya akhirnya alhamdulillah dia udah mulai benar-benar paham gitu bahwa Yesus adalah utusan. Ya berkat abang-abang di sini semua ilmunya, terima kasih semuanya. Sama-sama bang. Iya. Murtad karena apa bang? Gimana? Murtad karena apa itu? Kehilangan arah karena problem dari kecil gitu. Jadi ada trauma yang dia merasa kasih sayang itu sedikit gitu buat dia dari kecil. Sehingga ketika dia remaja, problem-problem hidup dia itu seperti terakumulasi. Kemudian saat di umur 22 dia kehilangan arah gitu. Bahkan dia bilang ke saya tuh cobaan paling berat adalah ketika iman itu goyah gitu. Dan dia nyebrang tuh jadi oten. Iya, Kok bisa mungkin ya? karena kurangnya didikan dari orang tua emang kayak gitu. Di umur 16-17 itu dia penghafal Quran abangku. Allah gitu. Akbar. Iya. Dia di pesantren. Jadi permasalahannya itu karena kejiwaan ya, kejiwaan. Aduh, curhat nih. Ya makanya itulah penghafal Al-Quran lagi. Itu. Iya penghafal Quran. Ketemu Oten pula, wah mantap. Oten kan perhatian banget. So, Iya betul. Ada jebakan di situ juga sih. kita akan berkunjung ke rumah saudara. Kemarin waktu ayah saya meninggal tuh, Perhatian juga ya. iya perhatian. Kita bayarin ininya pemakaman, nggak usah, nggak usah udah. Ini diformalin, nggak usah diformalin. Terus tunggu berapa hari, nggak ada, berhari-hari udah. Kan meninggal malam ya, jam berapa? Jam 10 pagi, jam 10 langsung dikubur. Nanti bau, nggak bakalan bau saya bilang. Udah, Ini terus bau gimana? iya kan kalau mereka kan diformalin biar nggak bau. Oh, maksudnya waktu di rumah gitu. Waktu di itu, Belum jadi dikubur. ditunggu biar sampai yang lain pada datang gitu. Saya nggak mau. Ya. Iya. Cepet-cepet dikubur gitu ya. Jadi Dimakamkan. Jadi mereka pasti akan menghubungi apa yang kita akan berkunjung ke rumah. Tuh minta mobil aja dikasih tuh. Minta mobil dikasih pasti. Pasti. Tapi besok berdoa dia datang lagi, kasih buku, pokoknya dikasih lah semua yang kira-kira bisa
menarik simpati. Nah itu bahayanya di situ. Ketika kita lagi lemah dalam ekonomi atau lagi sedih, mereka datang dengan Apalagi hangat. perempuan bang. Nah, dengan hangat Perempuan mereka kalau datang. jumpa laki-lakinya kan. Udah. Jadi kalau kronologi di cerita saya ini, dia ini ketika drop down gitu, mentalnya jatuh, dia sering menyendiri tuh ke McD, dia makan di situ sendirian, atau di kafe mana sendirian terus. Nah ketika di McD itu, tiba-tiba ada seorang perempuan ikut duduk sama dia, langsung nebak gitu, kayaknya kamu lagi sedih ya, gitu. Nah di situ berlanjut, akhirnya dibawa ke gereja, diajarin macam-macam lah. Kan? Aku ngomong. Ular, Iya. ular Enggak, beludak. cuman anak itu gimana dibilang kurang kasih sayang bisa ke McD dia tiap hari. Ya gitulah teman-teman ya. Apalagi itu penghafal Quran. Ya Bang Billy ya. Ya dia tuh kerja jadi punya uang, jadi kalau pulang kerja tuh dia menyendiri di kafe, Oh, dia kerja. di McD gitu. Makanya itu kita nih jangan sampai kebanyakan bengong apa kerja belajar Iya, betul. kitab sibuk. Kalau udah kayak gitu kan repot tuh. Enggak, biasanya memang ya harus jagalah anak-anak perempuan apalagi. Iya, kurangnya perhatian orang tua kayaknya. Itu. Iya. Jadi memang beliau itu yatim piatu, dia dari kelas 3 SD. Nah, Dan punya keluarga-keluarganya kakak itu yang kakaknya itu nggak care gitu, tapi keras. Nah, itu. Banyak punya kakak banyak tapi keras. Nah, ini itu. korbannya adiknya yang kecil gitu. Iya. Harus ada ini, meskipun nggak dari orang tua ya saudara dekat gitu. Iya betul. Harusnya Dikasih gitu. apa semangat gitu, disupport apa keinginan dia gitu, apa gitu. Pokoknya ada perhatian lah gitu. Untuk teman-teman di bawah juga kalau ada punya keluarga seperti itu diperhatikan gitu, Iya, apa betul, keluhannya apa gitu. Dijadikan Harus dikasih- pelajaran ya bangku ya. Iya. Aku Apalagi- tidur dulu ya, teman-teman istirahat. Iya siap-siap Bil, Di siap. rumah sampai ketemu lagi, ditunggu di Jakarta kalau sini hubungin. Siap Bang Bil. Siap-siap. Oke, pasien berikutnya. Si Marbun, kenapa Marbun? Marbun ini curhat terus dia. Capek kita ngeliat ini Marbun nih. Apalagi penghafal Quran kan, ya nggak menjadi jaminan memang. Apalagi kalau sudah Enggak jauh. jaminan. Iya, nggak bisa menjadi jaminan gitu. Aku punya saudara juga yang bekas anak pesantren, ya jadi korban juga. Makanya kalau dengar kayak gitu, miris. Iya. Soalnya mereka ini apa ya, ya bukannya saya nggak bisa mengatakan semua ya, memang dari salah satu dari mereka memang ular beludak gitu. Cerdiklah seperti ular gitu kan, tulislah seperti merpati gitu. Iya seperti itu. Ya semoga Enggak ini apa yang saya ceritakan ini bisa dijadikan pelajaran semua bagi yang mendengar di bawah. Siapa Iya. tahu punya sanak saudara gitu yang kelihatannya drop down. Ya Soalnya apa, Bang? disayangilah, diberikan Soalnya apa? perhatian. ya itu tadi kurang, ya bukannya meremehkan ya, kurangnya pemahaman di ajaran mereka juga beliaunya. Makanya kita ini ya apa seperti ya kita lah sering diskusi kayak apologet Islam gitu kan, apologet gitu kan, diskusi sama mereka. Kalau kita tegas keras gitu, mental semua mereka itu, mental gitu. Pengetahuan ya. Iya, menjauh langsung. Coba kalau orang-orang Muslim yang awam gitu, yang nggak paham sama kekristenan atau kristolog lah gitu. Wah itu sasaran empuk ini. Oh ini jadikan ini bahan ini.
Jadi harus dibaptis ini gitu. Apalagi Ya, beliau itu intinya kan memang hanya betul, Abang tuh. Pengetahuan di Iya. Kristologi itu penting banget, sedangkan beliau ini orang yang rajin puasa, sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, tahfiz juga. Ketika ilmu pengetahuan dalam Kristologi itu nggak ada, dia bisa goyah memang tuh, Abang tuh. Iya, ya tergantung orangnya juga dari sisi psikologisnya juga ya, dari lingkungan, dari kedekatan keluarga gitu. Itu harus memadai gitu. Ya kemungkinan Bang, ya memang kemungkinan ya nggak hanya satu orang mungkin gitu, tapi mungkin di luar sana masih banyak target mereka sekali. itu. Iya, nggak hanya satu doang, pasti banyak target mereka itu. Kamu mau nggak nikah gitu, tapi harus masuk Kristen dulu gitu. Oh enggak. Nggak gitu orang tuh. Iya. Kalau nikah itu nggak gitu. Nikah itu bahkan mereka mau masuk Islam dulu. Iya, Begitu udah punya anak satu, punya anak dua, langsung. barulah diajaknya pulang kampung. Iya, Udah mampus. Ke kolam baptis ini. Mampus itu. Kayaknya itu harus kita ini Bang Mele harus bisa mempelajari ajaran mereka juga gitu. Rata-rata apologet Islam ini memang ini kalau ketemu sama mereka itu mental semua mereka itu. Alhamdulillah saya setahun ini belajar juga, buat catatan banyak, tapi saya nggak ikut diskusi memang. Iya. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menekankan bahwa Yesus itu adalah utusan, terus juga angkatan jahat, bagaimana mereka diberikan tanda-tanda gitu. Ya saya pelajari juga sih itu, makanya saya bisa menjelaskan kepada dia sesuai dengan teks gitu, original teksnya. Iya. Apalagi mereka melihat Komal APII ini kan, APII, waduh, mikir-mikir kalau diskusi. Oke, aku siapa dulu? Spartan. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang, waalaikumsalam. Setelah sasaran kau kan. Sedikit cerita juga Bang. Marbun tadi kenapa turun tadi? Marbun. Nggak disapa. Ini ada DM nih. Nggak disapa, makanya turun. Ya sabarlah orang ngomong kok. Oke, gantian dulu Bang Meli ya. Saya turunkan ya Bang ya. Ya, siap Bang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Spartan Ya sama orang-orang ini ya, oten ini ya, kok baperan gitu loh. Kita masih ngobrol, Mas. Padahal orang Batak loh. Nggak cocok orang Batak cengeng kayak gitu. Orang Batak tuh keras-keras. Gimana ini? Maju kayak cewek cantik aja. Iya. Nggak lucu kalian muka, kalian sangar-sangar tiba-tiba tukang merajuk. Kayak Lamsen tadi gitu. Wah, saya tidak suka dengan Lamsen, TPL. Gimana? TPL kan gitu juga itu. Iya. Suruh naik lagi Bang Hos. Marbun ini baperan amat gitu loh. Laki-laki kok baper gitu loh. Iya. Mana gitu. Ya. Merajuk-rajuk. Muka aja garang. Kena suara seperti saya ini Bang Ibu. Langsung udah saya tidak mau diskusi, udah saya mau turun kayak loh. Memang suara saya seperti ini, gimana? Aduh. Mana ini Mamora? Ini Mamora. Halo, sebentar, saya sapa dulu. Selamat sore Bro Marbun, selamat sore. Selamat pagi. Oh. Selamat pagi. Ya, selamat sore waktu Amerika ya. Di Amerika. Kenapa turun? Kok ngambek? Kok DM kayak perempuan aja DM. Maksudnya? Kan dirimu DM saya barusan tadi tuh. Betul, saya diundang, tapi kok nggak ada yang negor ya? Saya keluar. Sabarlah, orang lagi ngomong. Apa peramat lu bro? Lek pun kadang-kadang lek nggak cocok gitu lek.
Muka garang, nama Marbun. Kita orang Batak. Tapi kelakuannya kayak cewek cantik lu tengok. Kayak cewek mentel. Merajuk-rajuk. Saya bingung diundang buat apa gitu. Ya Budaya kan sabar apa lah. gitu. Kita melihat ya, Oke, bosku. oh iya ada orang oh iya ada lagi orang lagi ngobrol. Ya saya tunggu dulu. Kalau mereka sudah berhenti, baru saya menyapa kayak gitu. Adab bro, adab gitu. Siap, bosku. Jangan siap-siap bro gitu loh. Nanti nggak siap. Siap, gitu. ini Marbun nih kalau nggak pusing kalian dibuatnya. Ya, ini habis ibadah tadi makanya sedikit buka-buka TikTok. Diundang gitu. Ibadah di mana bro? Di rumah. Ngapain bro? Ibadah. Di mana? Silek di mana? Medan. Iya, Pak. Sama kita. Helpet. Iya, sama kita. Bah, di helpet juga? Iya, di mananya golek? Ya ketemulah situ besok. Nanti buku besok nanti pagi siang. Di mana ya, pokoknya, Bang? Bang. Sekarang aja. Nanti ibadah dulu ke gereja. Sore lah. Ditanya Sore. di mananya? Jangan ke rumah dulu lah. Ya kau aja ke rumahku. Jajan dulu di tengah. Kau aja ke rumahku, kau susah kali. Kita yang traktir. Man. Gampang itu, kalau traktir tuh aku pun boleh, nggak apa-apa. Makan Saya dulu babi lah. nanti. Namanya. Biar jadi kawan. Makan babi nanti. Apa? Makan babi. Enggak lah. Ngopi, Pak. Bukan makan babi. Oh kirain makan babi. Tadi kan ngopi, saya bilang ngopi. Biar jadi kawan, ya kan? Begitu kan? Iya kirain gitu loh. Astaga. Gak makan babi. Gimana Bang? Apa yang mau di ini? Paling saya 15 menit kali. Aku sedikit aja lah bertanya sama kau. Boleh Bang. Apa, Ya Bang? kan? Cuman jangan marah-marah. Aku bingung kadang-kadang kalau aku tanya gini. Banyak kali yang marah. Janganlah marah-marah. Makanya. Damai. Setuju nggak kau kalau dibilang Yesus itu adalah anak tirinya Yosef? Setuju gitu. Tirinya Yosef. Anak tiri. Anak tirinya Yosef. Ya. Yosef ini maksudnya siapa? Yusuf. Oh, Yusuf. Yang ini suaminya Suami temannya. Maria. Anak tiri ya. Saya juga bingung itu. Ya. Saya bingung Pak jawabnya. Anak kandung kan bukan kan? Betul, bukan anak kandung. Ya kalau bukan anak kandung pasti anak tiri lah. Kalau anak tiri, Gimana? apa pengertian anak tiri itu ya Pak? Menurut Bapak apa? Anak tiri itu adalah anak bawaan dari istri ataupun dari suami yang bukan anak dia. Anak bawaan Begitu. ya. Nah, Bawaan. mereka itu kan bersatu sebelum Yesus lahir kan? Ya tapi udah hamil duluan kan? Betul, tapi belum jadi anak gitu loh Pak. Berarti kan tidak bisa juga disebut anak tiri pertanyaannya. Ya bukan anak dia gimana cuy? Iya, Oke, gini. kan kalau namanya kandungan itu kan calon anak. Iya. Kalau udah melahirkan baru anak kan gitu kan? Jadi Iya. orang gitu loh. Betul. Tapi kan Ini kan bukan dari kan- tetap bukan DNA dia. Tetap Betul, bukan. bukan DNA dia. Ya tiri lah. Gimana lagi? Enggak. Nah, Ya, itu kan setuju. mereka bersatu. Makanya saya bingungnya gini loh Pak. Ini kan belum dilahirkan tapi mereka udah bersatu. Udah jadi suami istri kan. Nah, belum melahirkan masih kandungan Tetap kan. saja darah dagingnya itu bukan darah daging dia. Kalau itu betul, saya setuju. Ya udah benihnya bukan benih dia kan. Betul, saya setuju itu. Berarti setuju kan anak tiri ya? Nah, itu saya bingung jawabnya. Aku bingung nih Nah, orangnya. iya, yang lainnya setuju.